telah meninggal dunia ibunda tercinta Ibu Aminah Cendrakasih yang kita kenal sebagai emaknya. Saya mendapat kabar tadi setelah Mbak Isya dari putrinya Mbak Lala yang memberi kabar bahwa emaknya meninggal dunia. Tapi memang saya dengar dalam 1,5 bulan belakangan ini kondisi emaknya memang semakin drop. Apalagi saya dengar beliau juga sempat kena COVID. Jadi saya nggak tahu apakah wafatnya beliau karena COVID atau memang karena usia beliau juga sudah 80 lebih. Jadi ya beliau sudah cukup lama tidak menderita tapi ya terkulai saja karena beliau lumpuh dan buta. Jadi memang ini yang terbaik lah buat maknya. Allah pasti lebih cinta daripada kita. Jadi sekali lagi saya atas nama keluarga besar Ibu Aminah mohon maaf sebesar-besarnya apabila semasa hidup beliau punya salah. Ya mudah-mudahan kita bisa memaafkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi Pak Haji ini lokasinya Pak Haji sekarang lagi di luar negeri Pak Haji ya? Saya memang kebetulan lagi general check up. Saya lagi di Singapura, lagi general check up. Ya saya juga kondisi saya kan, saya juga udah pasang ring 4, jadi saya juga harus kontrol. Ya sekalian memang libur bawa cucu sebetulnya sih. Nah insya Allah hari Jumat saya baru pulang ke Jakarta. Nah, mungkin saya baru bisa datang berkunjung ke makam beliau mungkin setelah hari Jumat itu. Oke, Pak Haji sempat mendengarkan kabar dari anaknya almarhumah Pak Haji. Nah mungkin sempat ada komunikasi mungkin Pak Haji meninggalnya karena apa mungkin atau gimana Pak Haji sudah mendengar kabarnya? Halo. Pak Haji maaf putus-putus suara Pak Haji. Saya nggak sempat bertanya meninggal karena apa. Putrinya cuma bilang kayak dan setelah itu beliau meninggal. Ya memang saya nggak. Tapi tadi anaknya Mbak Lala bilang setelah Mbak Isya itu beliau sempat muntah. Dan kalau menurut Mbak Lala itu seakan-akan meninggal dunia dengan tenang. Jadi saya nggak tahu karena apa. Oke, tapi Pak Haji terakhir jenguk almarhumah kapan Pak Haji? Saya memang sudah cukup lama karena pandemi ini kan saya juga menjaga sekali ya karena ya maknya umur udah 80, saya juga komorbid. Jadi ya saya lebih banyak memang melalui telepon aja. Saya bicara dengan maknya dengan HP anaknya Mbak Dede. Jadi memang saya nggak datang ke rumah. Saya hanya bicara melalui telepon. Mungkin kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu lah saya terakhir bicara sama maknya melalui telepon. Itu aja. Oke, Pak Haji waktu telepon sama almarhumah bicara soal apa Pak Haji? Mungkin soal kondisi kesehatan almarhumah atau apa Pak Haji mungkin? Iya, beliau ini kan semangat. Ya maaf kalau semangat kalau Sidul itu kapan rencana tayang karena dia tahu kita juga ya bukan baru tapi menyelesaikan sinetron Sidul. Jadi ya pembicaraan saya hanya kepada memberikan semangat aja kepada beliau karena kita tahu kan maknya ini sudah lama lumpuh dan buta kan. Walaupun memang ya kadang-kadang hampir tiap bulan mungkin 2 bulan sekali saya kirimkan obat tetes mata yang memang tidak ada di Jakarta. Saya kirim ke beliau karena beliau memang memerlukan obat itu. Jadi artinya kalaupun saya bicara mamanya, saya tidak mempersulit atau menanya tentang kesehatan. Saya hanya memberikan semangat saja kepada beliau. Itu aja sebetulnya. Oke, tapi mungkin Pak Haji kan sempat bilang sering ngasih obat mata yang dari luar negeri Pak Haji itu biasanya per bulan kah atau gimana Pak Haji kepada almarhumah? Ya memang biasanya kalau obat matanya habis pasti Dede putrinya yang memang emaknya tinggal selalu memberi kabar, Bang obat tetes emaknya udah habis, jadi ya baru saya karena obat ini cukup obat keras ya, jadi ya, nggak bisa di stok lama gitu.
karena kita kan nggak tahu expirednya segala macam. Jadi memang obatnya ini saya juga belinya dari Singapura. Oke. Jadi terpaksa yang beli dari Singapura gitu loh. Nah, jadi obat itu diperlukan karena jadi dia perlu obat mata yang khusus. Itu aja sebetulnya. Oke. Pak Haji, bentar maaf, kondisinya agak terganggu bentar Pak Haji. Ya. Nah, udah enak ini. Oke. Ya, Pak Haji, tapi mungkin boleh flashback sedikit Pak Haji mengenai riwayat penyakitnya almarhumah tuh apa aja sih mungkin Pak Haji sebagai sahabat mungkin udah mengikuti. Ya, maknya ini kan beliau glukoma yang mengakibatkan kebutaan. Kemudian beliau juga pernah sekali waktu, tapi tidak pada waktu syuting Sidul, waktu lagi syuting apa katanya terjatuh, sehingga beliau jatuh duduk dan itu membuat beliau menjadi lumpuh. Jadi barangkali ya hampir mungkin lebih dari 15 tahun maknya itu lumpuh dan buta. Jadi beliau hanya ya di kamar, di kasur, kemudian ya memang apa ya, maknya ini apa ya, ya beliau sebetulnya punya rumah yaitu di daerah apa namanya di Tangerang sana, cuman sering banjir jadi terpaksa ya saya pindahkan sementara ke rumah anaknya ada di Bintaro, karena kalau banjir di rumah maknya itu bahkan kalau kita ngeluarin maknya itu bisa dari genteng di lantai 2, jadi itu lantai apa sulitnya seperti itu. Nah jadi artinya ya di masa tuanya maknya ini ya dia bahagia walaupun kondisi seperti itu, beliau nggak pernah mengeluh, beliau terima apa adanya. Cuman ya itulah tadi yang kadang-kadang aduh maknya udah mulai pikun nih Dul, susah udah ngomongnya nih ya, makanya saya bikin skenario yang bicaranya sebentar aja. Nah insya Allah barangkali dalam waktu segera Sidul The Series akan ditayang di stasiun televisi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi penghormatan terakhir kita kepada maknya, dan pemirsa bisa menerima kehadiran maknya dengan seutuhnya. Jadi sekali lagi saya mohon doa dari seluruh penonton setia Sidul dan seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan maknya husnul khotimah. Amin. Tapi mungkin Pak Haji melihat perjuangan almarhumah dalam menghadapi penyakitnya gimana Pak Haji? Mungkin semangat emaknya ketika sakit seperti apa melihatnya Pak Haji? Ya emaknya ini orang yang nggak pernah ngeluh ya. Ya mungkin beliau sakit tapi beliau bisa menerima kok. Beliau bisa menerima. Artinya beliau nggak pernah mengeluh. Aduh saya buta, saya lumpuh. Enggak. Ya, beliau apa ya? Ya beliau menerima apa adanya. Mungkin memang sudah harus begini gitu loh. Jujur ya kita sendiri ya barangkali yang orang luar melihatnya kan sedih, tapi emaknya oke aja, cuman satu belakangan dia bilang aduh Dul, emaknya udah susah nih ngapalin dialog, udah mulai pikun gitu kan, suara juga ya, kemudian juga kondisi fisiknya belakangan menurun sekali, kurusnya luar biasa. Ya mungkin faktor umur juga ya, karena juga makan juga ya orang sakit begini kan makan juga mungkin tidak senyaman kita kan. Jadi memang fisiknya memang sangat kurus sekali. Oke. Kenangan-kenangan yang sering teringat sama Pak Haji dengan maknya apa mungkin Pak Haji mungkin? Ya kenangan mungkin kalau dikatakan kenangan terakhir ya kita sebetulnya udah lama, sudah mungkin udah hampir setahun yang lalu kita menyelesaikan Sidul The Series kan. Ya dalam kondisi beliau yang sudah kurus dan pikun segala macam, saya tetap menghadirkan beliau sebagai ibu, karena selama emaknya masih ada, beliau adalah ibunya Dul. Saya nggak akan pernah ganti karena memang sudah begitulah. Saya menerima apa adanya dan beliau bermain dalam kondisi ya fisik yang lemah, tapi luar biasa daya tangkap dialognya masih cukup baik, walaupun saya tidak memberanikan diri untuk membuat dialog panjang kepada maknya, jadi cukup saya potong pendek-pendek saja. Oke, sosok almarhumah bagi seorang Om Haji Rano Karno apa mungkin? Saya kenal maknya ini mungkin di saat saya dari kecil kali ya. Saya kenal pertama kali malah kenal ibunya, Mak Uwo, Ibu Woli Sutena. Itu pada waktu saya masih syuting ya mungkin syuting Malin Kundangu tahun 72 73